Assalamualaikum, kami dari kelompok 3 akan menjelaskan pendalaman Alkitab dari Matius 14 ayat 22 sampai 33. Bagian pertama yaitu observasi, yaitu fakta-fakta yang terdapat di Matius 14 ayat 22 sampai 33, yaitu ayat yang kami ambil. Yang pertama ada struktur outline dari Matius 14 ayat 22 sampai 33. Di ayat pertama yaitu ayat 22, Yesus memerintahkan murid-muridnya untuk naik ke perahu dan menyuruh orang lain pulang. Jadi cerita sebelum Matius 14 ayat 22 sampai 33 adalah Yesus memberi makan 5.000 orang. Jadi setelah Yesus menyuruh murid-muridnya untuk naik ke perahu, ia menyuruh 5.000 orang tadi untuk pulang. Kemudian ayat ke-23, Yesus naik ke atas bukit untuk berdoa. Ayat ke-24, perahu murid-murid terombang-ambing karena angin ribut. Ayat ke-25, Yesus berjalan di atas air. Ayat ke-26, murid-murid terkejut karena Yesus berjalan di atas air. Ayat ke-27, respon Yesus terhadap murid-muridnya. Ayat ke-28, Petrus ingin berjalan di atas air. Ayat ke-29, Yesus mengajak Petrus untuk datang ke arah Yesus dengan berjalan di atas air juga. Ayat 30, Petrus takut. Ayat ke-31, Yesus menolong Petrus. Ayat ke-32, mereka naik ke perahu dan angin pun reda. Ayat yang terakhir yaitu ayat ke-33, orang di perahu menyembah Yesus. Kemudian berdasarkan panca indera. Jadi seperti yang kita tahu, panca indera ada panca indera penglihatan, peraba, penciuman, pendengaran, dan lain-lain. Jadi di sini kami mengelompokkan 5 panca indera jika seandainya kita ada di kejadian di Matius 14 ayat 22 sampai 33 tersebut. Yang pertama adalah indera penglihatan, yaitu apa yang bisa kami lihat. Jadi jika kami seandainya ada di situasi tersebut, yang bisa kami lihat adalah laut dan bukit, yaitu laut tempat murid-murid berada dan bukit tempat Yesus berdoa. Ayatnya ada di Matius 14 ayat 22 sampai 23. Kemudian ada indera peraba, yaitu apa yang bisa kami pegang. Yang bisa kami pegang adalah perahu, itu ayatnya ada di Matius 14 ayat 22. Kemudian indera pendengaran, yaitu apa yang bisa kami dengar. Jika seandainya kami ada di sana, yang bisa kami dengar adalah angin ribut dan deruan ombak. Karena seperti yang diceritakan, yaitu perahu milik murid-murid terombang-ambing karena angin ribut. Itu ada di Matius 14 ayat 24. Kemudian yang keempat ada indera penciuman, yaitu apa aroma yang tercium jika kami ada di sana. Aroma yang bisa kami cium adalah aroma laut, yaitu di ayat Matius 14 ayat 24. Kemudian yang terakhir adalah bagaimana perasaan saya setelah membaca ayat tersebut. Perasaan kami setelah kami membaca ayat Matius 14 ayat 22 sampai 33, yaitu terharu dan takjub karena melihat mujizat yang Yesus lakukan, yaitu berjalan di atas air. Juga nasihat-nasihat yang bisa kami ambil, yaitu jangan bimbang, jangan bingung, jangan takut. Seperti itu membuat kami terharu dan takjub. Itu ada di Matius 14 ayat 29 sampai ke 33. Sekarang kita masuk ke bagian U pada Matius pasal 14 ayat 22 sampai 33. Di sini kita bisa lihat ada 3 tokoh, yaitu Tuhan Yesus, Petrus, dan murid-murid lain. Tokoh pertama adalah Tuhan Yesus. Pertanyaan pertama, apa yang digambarkan tentang mereka? Pada ayat 25 kita bisa lihat bahwa Tuhan Yesus berjalan di atas air. Lanjut ke pertanyaan kedua, bagaimana respon atau reaksi mereka? Kita bisa lihat pada ayat 27 Tuhan Yesus berkata, tenanglah, aku ini, jangan takut. Dan pada ayat 31 Tuhan Yesus mengulurkan tangan kepada Petrus. Pertanyaan ketiga, siapa yang menjadi fokus? Yang menjadi fokus adalah Tuhan Yesus. Masuk ke tokoh kedua adalah Petrus. Pertanyaan pertama, apa yang digambarkan tentang mereka? Petrus digambarkan kurang percaya pada ayat 28 dan bimbang pada ayat 30. Pertanyaan kedua, bagaimana respon atau reaksi mereka? Petrus menawarkan diri untuk berjalan di atas air pada ayat 28. Pertanyaan ketiga, siapa yang menjadi fokus? Yang menjadi fokus di sini adalah Petrus. Masuk ke tokoh ketiga adalah murid-murid lain. Pertanyaan pertama, apa yang digambarkan tentang mereka? Mereka digambarkan takut pada ayat 26. Pertanyaan kedua, bagaimana respon atau reaksi mereka? Mereka mengira Tuhan Yesus adalah hantu pada ayat 26 dan mereka menyembah Tuhan Yesus pada ayat 33. Sekarang lanjut ke where dan when.
Kita mulai dengan keterangan tempat. Pertanyaan pertama, mengapa mereka ada di sana? Disebutkan pada ayat 22, karena Tuhan Yesus memerintahkan mereka untuk naik ke perahu dan mendahuluinya ke seberang. Pertanyaan kedua, mengapa tempat itu penting? Disebutkan pada ayat 25, di tempat itu Yesus berjalan di atas air. Pertanyaan ketiga, apa yang istimewa dari tempat tersebut? Tuhan Yesus membuktikan kuasanya dengan berjalan di atas air dan meredakan badai, dan ini dapat kita temukan di ayat 25 dan 32. Sekarang masuk ke keterangan waktu. Pertanyaan pertama, kapan kejadian tersebut terjadi? Kejadian tersebut terjadi setelah Yesus memberi makan 5.000 orang pada ayat 22. Baik, saya akan membahas konteks dari perikop ini. Konteks sejarah dan sosial. Jadi penulis perikop ini adalah Matius, dan kepada siapa perikop ini ditujukan? Injil Matius ini ditujukan kepada orang-orang yang percaya kepada bangsa Yahudi. Selanjutnya, konteks sastra. Jenis sastra yang terdapat pada perikop ini yaitu jenis narasi atau cerita, dan atmosfer teks yang terdapat yaitu atmosfer takut dan terkejut. Selanjutnya, untuk konteks teologis, yang terjadi sebelum perikop, Tuhan Yesus memberi makan 5.000 orang, dan yang terjadi setelah perikop, Tuhan Yesus menyembuhkan orang-orang sakit di Genesaret. Dan ide-ide utama dalam kitab di mana perikop tersebut terletak, Tuhan Yesus melakukan mujizat yaitu berjalan di atas air. Selanjutnya ide utama yaitu jangan bimbang dan percayalah kepada Yesus dengan ayat kunci Matius 14 ayat 31. Subtema atau ide yang pertama, orang yang bimbang dan tidak percaya kepada Tuhan Yesus melalui murid-murid Tuhan Yesus yang mengira ia adalah hantu pada ayat 26, dan Petrus bimbang karena merasakan angin pada ayat 30. Yang kedua adalah Tuhan Yesus memberikan pertolongan bagi orang yang bimbang melalui Tuhan Yesus berkata jangan takut pada ayat 27, dan Tuhan Yesus memberikan pertolongan kepada Petrus pada ayat 31. Yang terakhir ada aplikasi. Apa saja yang bisa dipelajari dan diterapkan dari Matius 14 ayat 22 sampai 33. Yang pertama, yang dapat dipelajari tentang Allah adalah bahwa Allah adalah Allah yang berkuasa dan sanggup menolong kita. Yang kedua, yang dapat dipelajari tentang diri sendiri adalah kita tidak boleh bimbang dan jangan takut ketika ada badai. Yang ketiga, yang dapat dipelajari tentang sesama adalah kita harus saling menguatkan sesama kita ketika menghadapi badai. Yang keempat, kebenaran yang harus ditaati adalah jangan takut, tetapi kita harus percaya kepada kuasa Tuhan. Yang kelima, janji Tuhan secara khusus adalah Tuhan pasti akan menjaga dan menolong kita ketika kita menghadapi masalah. Keenam, teladan hidup untuk diikuti adalah jangan hidup dengan kebimbangan. Dan yang terakhir, ucapan syukur. Kita bersyukur karena Tuhan selalu ada untuk kita dan menolong kita dalam setiap musim kehidupan kita. Sekian penjelasan materi pendalaman Alkitab dari kelompok kami. Kiranya bisa memberkati kita semua. Terima kasih sudah mendengarkan. Tuhan Yesus memberkati.